Oke, halo semuanya. Kita akan bahas Microsoft Word lanjutan ya di pertemuan kali ini. Dan fokusnya itu nanti kita akan belajar tentang style, section, page number, header, footer, format painter, daftar isi, daftar table, dan semacamnya gitu ya. Oke. Di sini kita akan langsung aja ke praktikum Microsoft Word lanjutan halaman 98 sampai 103 di modul ya. Teman-teman bisa sambil lihat juga. Ini untuk praktikumnya. Nah, sebelum itu kita ke bawah dulu nih teman-teman ya. Kita lihat dulu di halaman 103. Di sini ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikutin. Oke. Oke, kita mulai. Ini yang pertama, diminta ukuran kertas A4 dan marginnya normal. Oke, kita buka Word kita. Kita lihat di sini di layout, size-nya kita pastikan sudah A4, marginnya sudah normal ya. Kalau misalnya belum, teman-teman bisa sesuaikan. Kebetulan di sini sudah gitu ya. Oke, kita lanjut. Ketentuan cover makalah tidak diberi nomor halaman. Oke, kita ke cover makalah dulu ya. Fontnya Arial. Sorry. Oke, fontnya Arial. Kemudian kita lihat dulu nih, kita ketik dulu aja ya. Sebentar. Oke. Ini untuk judulnya, bisa dilihat bahwa ini rata tengah ya. Kemudian ini juga rata tengah, berarti semuanya rata tengah. Oke, kita mulai dari yang paling atas dulu, di rata tengah, terus kita ketik. Oh, ini saya bagi dua aja biar gampang. Oke. Sip. Nah, oke, better. Oke, kita tulis saja makalah ekonomi, caps lock semua ya, kapital semua. Makalah ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter. Kemudian nanti di sini ada logo Trisula, disusun oleh penulis. Ini teman-teman tulis dulu aja ya, nggak usah perhatiin formatnya dulu. Kemudian di sini Trisakti School of Management Jakarta 2019. Oke. Nah, kita lihat lagi. Ini RPS sudah enggak. Kita lihat lagi untuk ketentuannya. Nah, di sini tulisan makalah ekonomi sampai moneter itu font size-nya 18 ya, font size-nya 18. Kemudian dia bold. Oke, selesai. Tulisan disusun oleh ini size-nya 14 dan bold juga. Kemudian kita lanjut ke penulis font size-nya 14 dan dia nggak ada kegedean. Font size-nya 14 dan dia regular ya, nggak ada pakai apa-apa. Trisakti School of Management sampai 2019 itu font size-nya 16 dan dia bold. Oke. Ini kita sesuaikan aja. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti kita bisa sesuaikan aja. Nah, jangan lupa untuk menambahkan gambar. Untuk menambahkan gambar tinggal pencet insert, picture, this device, dan teman-teman pilih aja dokumennya teman-teman taruh di mana tadinya. Oke, kita sesuaikan. Ini untuk wrap text-nya bisa dijadikan in front of text, jadinya nanti dia ada di depan teks ya posisinya. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, makalah ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter disusun oleh, ini bisa lebih turun lagi. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Sip. Nah, berarti untuk halaman covernya itu sudah selesai. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dibilang
tidak diberi nomor halaman untuk cover makalah gitu ya. Nah, ketika ada instruksi ini berarti kita itu harus memisahkan halaman pertama cover dengan halaman selanjutnya, karena halaman selanjutnya itu akan menggunakan nomor halaman gitu ya, page number. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung ke layout aja. Nah, kemudian untuk halaman selanjutnya kita pencet bricks dan next page gitu. Oke. Nanti fungsinya buat apa? Nanti akan dijelaskan sambil jalan gitu ya. Oke. Setelah itu kalau misalnya sudah di layout bricks dan next page itu nanti teman-teman bisa lihat di sini dia akan kebagi dua nih sectionnya. Ada section 1 dan section 2. Perbedaannya apa sih? Jadi setiap section itu istilahnya kayak dia punya master template masing-masing gitu. Kalau section 1 nanti dia bakalan ikutin template A untuk header, footer, ukuran segala macam. Kalau untuk section 2 nanti dia ikut template B gitu. Jadi templatenya beda, backgroundnya juga beda gitu ya. Kalau misalnya nanti ada background atau header footernya juga beda gitu. Nanti kelihatannya bagaimana sambil jalan teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke ketentuan yang ketiga, ketentuan style. Oke, teman-teman bisa lihat kalau di sini teman-teman bisa lihat di sini ada style ya. Ada styles dan ada heading 1, heading 2, heading 3. Oke. Fungsinya buat apa sih heading 1, heading 2, heading 3 ini? Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau membuat yang namanya daftar isi, itu nanti nggak perlu tuh satu-satu diketik halaman judul titik-titik-titik-titik 1, daftar isi titik-titik-titik 2 gitu ya. Nah, itu kan bakalan jadinya makan waktu banget. Nah, untuk mempersingkat itu, nah kita bisa menggunakan fitur yang namanya heading. Jadi dia bakalan otomatis nanti ngecetakin kayak gini nih gitu. Nah, sekarang apa bedanya heading 1, heading 2 dan heading 3? Heading 1 itu buat yang judul ya. Buat yang judul itu pakai heading 1 biasanya. Kemudian untuk heading 2 itu buat yang sub judul yang ini. Dan heading 3 untuk sub judul. Nanti kalau misalnya ada heading 4 ya berarti tinggal disesuaikan saja, berarti itu untuk sub judul gitu ya. Nah, yang dimaksud judul itu yang ini nih ya teman-teman. Ini judul, ini dia bakalan pakai heading 1 gitu ya. Ini sub judul ya, ini akan menggunakan heading 2. Nah, ini kan heading 2, dia template-nya sama ya teman-teman ya, ini heading 2. Oke. Nah, kemudian akan ada heading 3. Nah, ini heading 3. Ya, heading 3 template-nya akan seperti itu. Nah, ini heading 1 ya tadi ya. Nah, dia bakalan sama seperti heading 2 nih. Dia di bagian judul kan soalnya. Oke. Supaya nggak bingung, kita langsung setting aja. Di sini ada ketentuannya. Sebentar digedein dulu. Oke. Untuk heading 1. Oke, heading 1 fontnya diminta Arial. Nah, teman-teman bisa ke sini dulu nih. Bisa ke bagian heading 1 yang di styles. Kemudian klik kanan, modify. Nah, kita akan memodifikasi si heading 1 ini agar sesuai dengan apa yang diminta di sini. Oke. Heading 1 itu fontnya dimintanya Arial. Kemudian bold 16 sudah ya, bold. Kemudian font colornya black. Di sini ada font color. Oke. Spacing before after 00, line spacing single, alignment center dan shadingnya blue. Untuk 4 ini teman-teman bisa temukan di bagian format paragraf. Oke. Untuk alignmentnya tadi dibilangnya center ya, center, before afternya 00, line spacingnya single. Oke, kalau misalnya sudah, pencet OK. Nah, nanti kita lanjut lagi ke shading. Nah, untuk shading teman-teman bisa ke format, kemudian ke border, kemudian pencet yang shading dan disesuaikan dengan warna yang ada di modul.
Misalnya kita ambil yang ini. Oke. Oke, yang ini ya. Blue accent 1 lighter 60%. Oke. Kita pencet oke. Kalau misalnya udah di oke aja. Nah, untuk heading 1 berarti sudah selesai. Kita lanjut ke heading 2. Nah, di sini kan masih ada heading 2, heading 3, tapi di sini ternyata cuma sampai heading 2 nih. Nah, terus gimana cara munculinnya? Cara munculinnya, kalau misalnya teman-teman gak ada heading 3-nya, tinggal dipencet aja heading 2-nya. Nanti dia otomatis bakalan muncul untuk heading 3-nya gitu. Klik kanan aja, modify, kita sesuaikan lagi, Calibri bold 12 black, Calibri bold 12 black. Kemudian kita ke paragraph. Di sini dimintanya spacingnya 00 ya, justified 1,5 lines. 00 justified 1,5. Oke. Heading 2 nya sudah selesai. Oh sorry, di sini ada warnanya brown ya. Kita modify lagi untuk font colornya brown. Ya kita anggap aja ini ya. Oke, brown. Udah oke. Ini untuk heading 2. Kemudian heading 3 kita lanjut lagi, kita modify lagi. Heading 3 Calibri regular 12, Calibri regular 12 black kosong. Oke, black ke format paragraph. Kemudian di sini 00 1,5 lines. Justified. Shadingnya none ya. Di sini nggak ada shading. Oke. Berarti untuk heading 1, heading 2, heading 3 sudah selesai. Nah, jangan lupa di sini kita masih ada yang normal ya. Untuk yang normal kita modify juga. Calibri regular 12 black. Calibri regular 12 black. Oke. Kemudian untuk spacing before afternya ke paragraph. Spacing before after 00. Ini 1,5 ya tadi ya. Dan justified. Oke. Sip. Berarti ini sudah selesai untuk yang normal. Oke. Kalau misalnya sudah, teman-teman bisa langsung lanjut ke bab satunya nih ya. Oh sorry, daftar isi dulu ya. Nah ini kan tadi cover ya. Covernya sudah selesai. Kita lanjut sekarang ke daftar isi. Nah untuk daftar isi, kita lihat nih di bagian atas dia menggunakan daftar isi heading 1 ya. Berarti kita pencet aja heading 1. Heading 1 nih kita ke kananin lagi biar enak dilihatnya. Sip. Daftar isi gitu ya. Nah di enter lagi aja. Nah ini kita bakalan kosongin dulu ya. Kita akan fokus ke footernya sekarang ya. Untuk pembuatan footer, ini tinggal diklik 2 kali aja ya bagian halaman bawahnya. Klik 2 kali, terus kita lihat di sini dia ada nomor halaman ya. Berarti kita bisa ke page number di header and footer, bisa ke page number, bottom of page, terus kita cari aja apakah ada template yang seperti itu. Kalau nggak ada, teman-teman bisa ke bagian footer juga. Nah di sini ternyata ada nih ya, integral yang paling mirip ya, integral. Oke. Nah di sini tulisannya bisa dihapus aja. Kemudian untuk nomornya di sini kan kalau misalnya teman-teman lihat di sini pakai Romawi ya. Sedangkan di sini kan tulisannya angka Arab 1 2 3 4 biasa gitu ya. Kita pengennya II. Nah, sekarang gimana cara ngubahnya? Cara ngubahnya itu tinggal di blok aja. Kemudian teman-teman bisa ke bagian page and number ya, di bagian di tab header and footer. Page number, format page number. Nah, number formatnya tinggal diganti jadi angka Romawi. Oke. Kalau misalnya udah, kita oke aja. Nah, di sini dia bakal berubah jadi angka Romawi ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak nih? Nah, di sini jadi angka Romawi. Ya. Oke.
Nah, kita lanjut ya. Oke, kita gedein aja deh. Oke. Sip. Nah, itu untuk bagian yang sebelah kanan ya. Bagian sebelah kanan itu berarti sudah selesai. Nah, kita lanjut ke bagian yang di sebelah kiri nih. Nah, kita lihat bisa gak nih kalau misalnya kita tulisnya di bagian sini dan ternyata dia nih posisinya di bawah gitu ya. Nah, ini untuk ngakalinnya teman-teman bisa juga menggunakan yang namanya text box ya. Insert text box saja, nggak masalah. Nanti kalau misalnya udah teman-teman langsung bisa ketik aja di sini Trisakti School of Management. Trisakti School of Management. Untuk fontnya bebasin aja ya. Teman-teman mau font apa? Di sini saya pakai Arial Rounded. Oke, terus kata kiri kita panjangin dikit. Terus untuk bordernya ini bisa kita ilangin di text box. Shape outline-nya kita no outline. Oke, terus tinggal kita sesuaiin aja deh. Nah, kita sesuaiin. Oke, sekiranya di sini udah. Terus kita lihat di sini juga ada logo Trisaktinya ya. Logo Trisaktinya teman-teman bisa insert picture lagi. Oke, terus dikecilin aja, di wrap textnya di in front of text saja. Terus dikecilin dan ditaruh di sebelahnya begitu. Oke, jadi deh gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadinya untuk nanti halaman-halaman berikutnya juga akan ngikut. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini ternyata ngikut ya, sedangkan kan kita nggak mau nih kalau di sini yang ngikut, kita cuma mau di halaman 2 aja. Nah, di halaman pertama ini teman-teman jangan dihapus gitu ya, tapi teman-teman bisa dengan pencet aja different first page. Nah, nanti dia bakal otomatis hilang gitu. Oke. Sip. Nah, kita lanjut untuk daftar isi. Kita kosongin aja. Terus kita next ke bagian selanjutnya ya, layout, bricks, kemudian next page sama kayak tadi. Kita lihat lagi di modul. Nah, di sini bab 1 macam-macam kebijakan ekonomi ini kita akan menggunakan heading 1 ya. Bab 1. Nah, ini kan dia ada di bawah ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman enter biasa, itu nanti shadingnya bakalan hilang nih teman-teman. Nah, dia bakalan balik nih ke normal gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman bikin heading 1 lagi, nanti jadinya bakalan bertumpuk di table of contentnya nanti. Nah, supaya tidak menumpuk, teman-teman bisa ketik aja di keyboard kalian shift plus enter gitu ya, shift dan enter, shift dulu terus enter gitu ya. Terus baru dilanjutin dengan tulisan macam-macam kebijakan ekonomi. Macam-macam kebijakan ekonomi. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ke 1.1 kebijakan moneter. Oke, ini kita samping-sampingin aja ya biar gampang dilihatnya. Oke. Sip. Nah, kita akan masuk nih ke bagian 1.1. Nah, teman-teman kalau misalnya tadi sudah pakai heading 1, sekarang untuk yang bagian ini kita akan menggunakan heading 2 gitu ya. Oke, kita akan menggunakan heading 2. Heading 2 di sini ya. Sorry, ini di enter sekali lagi. Terus heading 2. Nah, kita tinggal ikutin aja deh. 1.1 kebijakan moneter gitu ya. Nah, untuk 1.1 itu teman-teman bisa menggunakan numbering ya. Di sini ada numbering, ada bullet ya di bagian paragraph. Kita cari yang 1.1. Apakah ada 1.1? Nah, di sini 1.1 nih ya. 1.1 kebijakan moneter gitu ya, kebijakan moneter. Oke. Ini udah benar belum ya? Sebentar, kita cek lagi ukurannya. Oh, ternyata ukurannya 14 kayak tadi
Ada salah ya, sorry. Di sini heading 2, oh iya sorry, Arial bold di sini 14, brown, kemudian apakah sudah benar ini 00, 1,5 dan justified. Oke, salah ya teman-teman ya, sorry. Oke, kita lanjut kebijakan moneter, kita enter. Nah, terus untuk bagian di sini kita akan menggunakan heading 3. Pencet aja heading 3. Di sini dia juga pakai numbering ya teman-teman ya. Jadi kita akan cari, nah ini 1.1.1. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman ternyata belum ada 1.1.1-nya, itu teman-teman nanti bisa juga untuk menggunakan define new number format. Oke. Nanti teman-teman di sini bisa disesuaikan aja tuh. Misalnya teman-teman mau 1.1.1.1 gitu ya. Ada 4. Nah, ini tinggal ditambahin aja, tinggal ketik titik 1. Nah, dia bakal nyesuaiin. Atau nanti mau 1.3.1.1 gitu misalnya. Nah, ini tinggal diganti aja. Nanti dia bakal ngikutin. Yang bakalan otomatis keganti nanti setiap kali di enter itu adalah angka yang paling kanan gitu ya, yang di blok ini nih. Kelihatan nggak ya? Ya, semoga kelihatan deh ya. Oke, kita cancel aja. Nah, sepertinya ini juga ada salah nih ya. Coba kita cek di heading 3. Heading 3 Calibri. Nah, ini nggak ada boldnya ya. Calibri 12 bold black. Kemudian di paragraf 00, 1,5 justified. Oke. Sip. Sorry ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut, diketik aja pengertian kebijakan moneter. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, kalau di modul itu kan untuk kebijakan moneternya dia rada masuk ke kiri ya sebenarnya ya. Nggak masuk sih, maksudnya di sebelah kiri aja gitu. Sedangkan 1.1.1-nya yang baru masuk ke dalam. Nah, untuk mengatur itu teman-teman bisa geser ini aja nih, geser yang segitiga ini, terus disesuaikan aja gitu. Sip. Nah, untuk pengertian kebijakan moneternya juga ini mestinya kan mepet ya. Di sini kan mepet ya, tapi di sini nggak mepet. Nah, kita tinggal mainin aja nih yang di atasnya. Nah, yang hanging indent ini kita mainin aja sampai dia sesuai, kurang lebih. Oke, kurang lebih begitu ya. Terus kita lanjut ke bagian isinya ya. Kita ketik aja kebijakan moneter adalah Indonesia capai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Oke. 1.1 sudah selesai ya. Tapi di sini perlu diperhatikan bahwa ada bagian yang masuk ke dalam. Berarti untuk itu teman-teman nggak perlu mainin ininya ya. Teman-teman tinggal pencet tab aja. Nah, tab aja 2 kali cukup gitu. Oke. Kalau misalnya dia nggak sesuai modul nggak apa-apa. Yang penting kita belajar cara pakainya gitu ya. Oke. Kita lanjut untuk bagian selanjutnya 1.1.2. 1.1.2 ini kita berarti pakai heading 3 ya. Jangan lupa heading 3 1.1.2. Oke, kemudian kita ketik tujuan kebijakan moneter. Di sini langsung kita ketik aja. Sesuaikan suatu negara. Tetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter, yaitu, nah di sini teman-teman bisa lihat nih ada bagian yang bulat-bulat nih ya. Bagian yang bulat-bulat ini di awalnya itu teman-teman bisa menggunakan fitur bullets di sini ya, di sebelah numbering yang tadi. Bullets. Oke, langsung aja diketik
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Terus kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Oke, sip. Nah, ini juga bagian awalnya ada masuk ke dalam ya. Nah, begitu. Sip. Untuk yang ini, untuk yang kedua ini sama ya sebenarnya. Di sini saya udah ada kopasannya sih, sebentar ya. Ini tinggal mana kopasan saya. Oke, di sini kebijakan fiskal ya, kebijakan fiskal saya copy dulu. Nanti teman-teman ketik sendiri ya. Ini biar videonya jadi cepet aja. Kita pakai yang heading 1 dan 1.2 continue numbering. Oke, ininya kita sesuaiin. Sip. Kalau misalnya udah, oh ini ternyata belum sorry. Oke. Nah, kebijakan fiskal, kemudian 1.2.1 itu kita pakai heading 3 ya. Heading 3 1.2.1. Ini kebetulan saya udah pernah bikin ya, jadinya ada templatenya gitu. Oke. Pengertian kebijakan fiskal kita copy aja. Ininya kita sesuaiin. Sip. Kita enter lagi, kemudian untuk yang bagian sini kita copy, tap. Oke, selesai. Kita enter lagi. Heading 3 kita masuk lagi 122 tujuan kebijakan fiskal, di copy aja. Hehe, sebentar. Terus kita tap, kita masukin yang ini kayaknya ada salah ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba teman-teman ada ngalamin kayak begini, jangan panik. Itu tinggal bagian bawahnya aja tinggal digeser gitu. Nah, jadi untuk yang segitiga di atas ini, dia itu untuk baris pertama, dia akan masuknya seberapa dalam, dan yang bawah itu adalah baris keduanya seberapa gitu ya dimulainya. Oke. Nah, 1.2 sudah selesai ya, 1.2 sudah selesai. Kemudian di sini teman-teman juga bisa perhatikan bahwa kita akan mulai lagi di halaman 1 tapi pakai angka Arab gitu ya. Nah, untuk bagian yang ini tadi kan kita sudah membuat section yang beda-beda ya. Di sini sudah section 3 nih, kalau misalnya diperhatikan di sini section 2 gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, section itu seperti template teman-teman. Jadi section 2 pakai template B, section 3 pakai template C, section 1 pakai template A gitu ya. Nah, untuk supaya dari masing-masing section itu punya template masing-masing, supaya nggak beda supaya nggak sama gitu ya. Nah, teman-teman pastiin sebelum mau ngedit bagian link to previousnya dimatiin dulu nih teman-teman ya, link to previousnya dimatiin. Jadi ketika dia ada perubahan di section 3, dia itu nggak bakalan nge-link atau nggak bakalan lagi berhubungan dengan section 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti yang di sini saya ganti pakai angka Arab, di sini akan masih tetap pakai angka Romawi karena dia udah nggak ada berhubungan nih teman-teman, dia pakai template yang berbeda. Oke. Nah, di sini dimintanya kan tadi pakai angka Arab ya, tinggal kita blok aja page number. Format page number tinggal diganti ke angka Arab. Starting at-nya kita ganti jadi 1. Nah, di sini berubah jadi 1. Tapi di sini nggak berubah. Kenapa? Karena template-nya beda, section-nya beda gitu ya. Oke. Kalau misalnya udah, nah kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini nggak ada perbedaan ya untuk bagian section-nya. Dia melanjutkan dari halaman sebelumnya gitu. Jadi bisa kita langsung enter aja. Kita masuk ke heading 1 ya. Saya akan bagi 2 lagi nih biar gampang. Oke. Bab 2.
bab 2, shift enter, instrumen, kebijakan, moneter, dan fiskal. Oke, terus untuk 2.1 kita pakai heading 2 ya, kita cari di numbering 2.1. Ini 2.1 instrumen kebijakan moneter. Oke, di sini saya ada contekannya nggak ya? Oh, nggak ada, saya dari fiskal. Oke, kita kerjain bareng-bareng aja, atau teman-teman bisa langsung skip aja ya, nggak masalah. Ini kita geser, sip. 2.1.1-nya apakah ada di sini? 2.1.1. Oh, di sini ada. Kita pakai heading 3 ya. Kebijakan operasi pasar terbuka. Oke. Yang ini ya disesuaikan aja. Udah sesuai dengan yang atas, kebijakan cadang. Oke, kita ketik aja terbuka. Kita masuk lagi ke 212, kebijakan cadangan kas. Ini kayaknya ada salah informasi gitu ya. Isinya sama soalnya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, jangan lupa disesuaikan. Tap. Nah, ini udah jadi ya untuk yang 2.1-nya. Kemudian bisa teman-teman lanjutin aja heading 2 2.2. Nah, di sini saya udah ada contekannya ya. Tinggal copy paste, terus ini disesuaikan aja. Sip. Kemudian heading 3 kita masuk ke 221. 221 apakah di sini sudah ada 221? Nah, belum ada ya di sini ya 221 ya. Nah, karena belum ada, teman-teman bisa pakai ini aja deh. Bisa pakai yang mana aja sih sebenarnya, nggak masalah. Ini kita balik dulu, numbering kita coba pakai yang 213 ya. Nah, karena di sini kita maunya 221, maka teman-teman bisa langsung atur aja di sini di define new number format. Nah, kita mau 221 di sini, berarti kita 22. Nah, belakangnya nggak usah dipusingin ya. Ini kita oke dulu. Nah, jadinya kan dia 223 ya. Nah, 223. Oh, tapi atasnya ngikut. Bentar, mesti dia langsung masuk sih di sini. Nah, nih 221 ya. Langsung kebentuk lah dia. Oke. Ini kita sesuaiin dulu. Ngikut-ngikut ya. Oke. 221 anggaran belanja seimbang, copy paste. Ini kita sesuaiin dulu. Oke, terus untuk teksnya, oke, tap, sip, enter. Kita lanjut heading 3, 222, pembiayaan fungsional. Oke, pembiayaan fungsional, kita sesuaikan lagi, enter, masukin teksnya. Sip, tap. Nah, jadi gambarannya begitu ya teman-teman ya, untuk section dan untuk heading, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, ke daftar pustaka ya.
Ini bisa dilihat bahwa bawahnya beda ya teman-teman ya. Berarti dia bisa mengindikasikan bahwa ada perbedaan section di sini. Oke. Nah, di sini kita berarti harus bikin section baru. Kita bisa ke layout, bricks, next page. Oke. Bisa kita kecilin lagi. Oke. Untuk bagian yang pertamanya kita pakai heading. Heading 1 ya, daftar pustaka, enter 2 kali. Nah, kemudian untuk pembuatan daftar pustaka teman-teman bisa ke bagian tab reference, kemudian insert citation dan add new source. Pastikan stylenya sudah Chicago ya, karena di sini di requestnya dia pakai Chicago. Oke, tidak diberi nomor halaman. Oke, sip, kita lihat lagi di sini. Set, kita zoom. Oke. Nah, di sini kita insert citation, add new source. Nah, teman-teman, ini kemungkinan dari buku ya. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri saja nanti. Kita lihat kalau misalnya untuk nama itu biasanya di daftar pustaka dari nama belakang dulu ya, dari nama belakang kemudian baru nama depan. Nah, di sini Faisal H Fitra gitu ya, berarti last name-nya itu dia Fitra. Fitra. Oke, first name-nya itu bisa kita gabungin aja Faisal H titik at gitu ya. Kemudian dan Amir Hidayat. Nah, di sini langsung kita tulis aja di bagian last name-nya ya. Amir Hidayat langsung gabungin aja. Kalau misalnya udah oke. Ya, sesuai dia ya. Kemudian title-nya apa nih? Title-nya dia dinamika kebijakan fiskal merespons ketidakpastian global. Tahun penerbitannya di sini 2016. City-nya itu Jakarta ya. Publisher-nya Gramedia Pustaka Utama. Kalau misalnya udah, tinggal dipencet oke aja. Oke, ya ini biarin aja nih kayak begini ya. Biarin aja, kita lanjut ke insert citation, add new source, kita masuk yang kedua. Nah, kalau di sini dia pakai jurnal nih teman-teman ya. Dia pakai jurnal. Kita pilih aja jurnal artikel. Authornya siapa? Diedit aja. Berarti last name-nya itu Nangarumba. First name-nya Muara. Tinggal di add. Oke. Gitu ya. Title-nya apa? Analisis pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sip. Jurnal name-nya Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Oke, tahunnya ini 2016 ya. Page-nya, nah teman-teman bisa langsung masukin aja nih di sini. Saya coba-coba dulu ya. Kalau misalnya nggak sesuai ya udah nggak apa-apa. Yang penting konsepnya teman-teman tahu. Kita lihat di sini volumenya volume 8 ya, 82 terus dia halamannya ada gak page? Oh, page-nya 114 sampai 130. Kita coba pencet oke. Nah, di sini udah masuk ya. Kemudian kita pencet lagi nih add new search. Kita authornya kita tulis. Nah, di sini dia pakai apa nih? Sepertinya pakai buku juga ya. Lastnya Sudirman Wayan. Firstnya add oke. Titlenya kebijakan fiskal dan moneter (2) teori dan empirical. Oh sorry, ini belum diganti jadi book. Year-nya 2017, city-nya Jakarta, publisher-nya Prenada Media. Oke, tinggal di oke aja. Nah, di sini berarti tiga-tiganya udah masuk ya teman-teman. Nah, ini bisa dihapus saja nih teman-teman, dihapus. Kemudian teman-teman masuk ke bagian bibliografi. Nah, tinggal di add aja deh, just gitu. Nah, dia bakalan langsung masuk seperti ini. Oke, bagian atasnya bisa dihapus saja berarti.
Nah, mana tuh? Nah, berarti dia akan masuk seperti ini ya. Tinggal diantar aja. Jadi bibliografinya dia bakalan menyesuaikan seperti yang di sini. Oke. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Ternyata di sini masih ada footer ya, sedangkan tadi dibilang nggak mau pakai footer gitu ya, nggak boleh pakai footer, nggak ada nomor halamannya. Nah, pastiin juga ini di bagian atas ada link to previousnya, dimatiin dulu ya. Kemudian udah deh, header and footernya tinggal kita delete aja. Sorry, footernya nih, remove footer. Oke, nah tapi untuk yang bagian atasnya ini dia nggak bakalan hilang gitu, karena dia nggak ngelink. Beda lagi kalau misalnya tadi teman-teman masih nyalain link to previousnya, terus footernya di remove. Nah, bagian atasnya juga bakalan ikut karena dia ngelink gitu, berkaitan dia. Oke, kita undo dulu, link to previousnya kita matiin, footer, remove footer. Oke, udah jadi ya, seperti ini. Sip. Bibliografi ini kita ganti jadi daftar isi gitu ya. Daftar pustaka, daftar pustaka, kita masuk ke atas, kita balik lagi ke daftar isi. Nah, untuk bagian daftar isi, teman-teman ini bisa lihat di sini ya. Nah, tadi yang seperti saya katakan, teman-teman tuh nggak perlu yang namanya ketik manual halaman judul satu, daftar isi, bla 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 segala macam gitu ya. Nah, teman-teman langsung bisa aja ke bagian di enter dulu, jangan lupa ke bagian reference. Kemudian di sini ada table of content dan pencet yang automatic table 1 2 3 sama aja. Di sini saya pakai table 1. Nah, dia bakalan langsung ngebikin sesuai dengan heading yang tadi teman-teman bikin gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Ini untuk halaman judulnya seharusnya nggak ada ya gitu. Nah, di sini daftar isi bab 1. Nah, di sini teman-teman yang tadi saya bilang nih, kenapa harus pakai shift enter kalau misalnya mau dibikin 2 baris kayak gini ya, supaya nanti dia itu nggak kebikin bab baru kalau pakai heading gitu ya. Kalau misalnya nanti di enter, dia bakalan ngebikin heading baru, nanti bakalan bab 1 halaman 1, terus di enter lagi macam-macam kebijakan ekonomi halaman 1, jadi ya double gitu, sedangkan kita nggak mau yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti udah teman-teman, sudah selesai untuk tugasnya ya. Di sini kita lihat lagi. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini halaman pertamanya sudah sesuai. Set. Nah, halaman pertamanya sudah sesuai. Halaman kedua daftar isi kita pakai table of content ya, table of content. Table of content ini Oke. Nah, terus untuk kebijakan moneternya bab 1 sudah sesuai juga, bab 2 sudah sesuai juga. Gitu. Untuk daftar pustaka juga sudah sesuai. Oke, teman-teman, jadi begitu untuk materi pertemuan kali ini ya, mengenai section, header, footer, terus juga styles gitu ya, yang teman-teman bisa pelajari lagi nanti secara lebih dalam lewat latihan-latihan yang ada gitu. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, teman-teman. Terima kasih sekali sudah memperhatikan, dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanya ke saya atau ke partner saya gitu ya. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Thank you.